Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Nenek rambut hitam tergetar hatinya saat mengetahui bahwa Wiro Sableng merupakan pendekar kapak maut naga geni 212 adanya. Akankah dilanjutkan pertarungan di antara mereka? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Meski Wiro tidak mengaku terus terang siapa dia adanya, namun nenek rambut hitam yakin bahwa pemuda itu memang Wiro Sableng, si pendekar kapak maut naga geni 212. Sejak berbulan-bulan belakangan ini, dia telah mendengar tentang munculnya seorang pemuda gagah di dunia persilatan yang bernama Wiro Sableng, berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212. Banyak tokoh silat golongan hitam yang berilmu tinggi mati konyol di tangannya. Bahkan terakhir sekali Dewi Sulma dari Bukit Tunggul kabarnya juga telah menemui kematian di tangan pendekar muda ini. Mau tak mau, si nenek rambut hitam menjadi gentar juga. Untuk mengelakkan baku hantam dengan si pemuda, tapi tanpa kehilangan muka, maka nenek rambut hitam berpaling pada dewa tua dan berkata lantang, "Kalau kau tak punya nyali untuk menghadapiku, sebaiknya segera angkat kaki dari sini." Dewa tua yang sudah dapat menduga hati perempuan itu tertawa dan berkata, "Aku yang tak punya nyali atau kau yang takut terhadap hadapi kawanku itu?" Nenek rambut hitam tertawa bergetar. "Hahaha, orang muda, tadinya aku hanya berniat untuk meringkusmu hidup-hidup. Tapi karena kau begitu berani menantangku, terpaksa umurmu cuma sampai hari ini saja." Sesudah berkata begitu, si nenek menenjang ke muka. "Iya!" Wiro bergerak cepat, mengelak dan lancarkan serangan balasan yang anginnya saja membuat si nenek mengeluh. Apa ini? Tenaga dalam si pemuda jauh lebih tinggi dari yang dimilikinya. Dalam tempo 2 jurus, nenek rambut hitam tak sanggup lagi lancarkan serangan-serangan, bahkan mesti mempertahankan diri, dan dalam jurus keempat terdesak hebat ke pojok pondok. Tiba-tiba si nenek melengking dahsyat. Tubuhnya lenyap dan jurus permainan silatnya berubah sama sekali. Serangannya gencar tiada terduga. Gerakan kaki dan tangannya mendatangkan angin bersiuran dan tipu-tipunya berbahaya mematikan. Inilah ilmu silat tangan kosong yang dinamakan ilmu silat 8 kaki 8 tangan yang telah dipelajari nenek rambut hitam dari mendiang gurunya. Ilmu silat 8 kaki 8 tangan memang patut dikagumi. Nyatanya, selama 5 jurus, Wiro Sableng dibikin bingung dan mesti berhati-hati. Meski ilmu meringankan tubuh serta tenaga dalamnya jauh di atas si nenek, namun gerakan lawan yang tiada terduga-duga itu mematahkan pertahanannya. Dan 2 jurus di muka, satu hantamkan telapak tangan si nenek berhasil mampir di dada pendekar. Wiro merasakan dadanya sakit dan nafasnya sesak. Dia maklum, kalau saja dia tidak lebih tinggi tenaga dalamnya dari si nenek,
pastilah dia akan mendapat luka di dalam yang amat berbahaya. Di lain pihak, nenek rambut hitam tidak kepalang tanggung. Dia menyerbu lagi dengan lebih gencar. Tangan dan kakinya laksana bertambah menjadi beberapa pasang lagi. Dan kembali Wiro Sableng terdesak. Dewa tua kelenyitkan kening. Hanya sebegitukah kehebatan pendekar 212 sehingga menghadapi ilmu silat si nenek, dia sudah dibikin kewalahan demikian rupa? Si nenek sendiri juga tiada menyangka bahwa dia akan berhasil memukul lawannya. Diam-diam, dia merasa berada di atas angin kini. Tiba-tiba, Wiro menyurut sejauh 1 tombak. Hahaha, apakah nyalimu sudah lumer orang muda? Ejek nenek rambut hitam. Jangan lekas-lekas berbesar hati sobat tua. Kau rasakan dulu pukulanku ini, saut Wiro. Serentak, dengan itu dia sudah alirkan sebagian tenaga dalamnya ke ujung tangan kanan. Tangan itu dikepal dan diangkat ke atas. Didahului oleh 1 bentakan nyaring, Wiro Sableng pukulkan tangannya ke arah si nenek. Begitu memukul, begitu jari-jari tangannya mengepal, membuka kembali. Inilah pukulan kunyuk melempar buah yang tak asing lagi. Yeah! Nenek rambut hitam terkejut sekali sewaktu merasakan gelombang angin keras laksana batu besar melanda ke arahnya. Sambil pukulkan kedua tangannya sekaligus untuk menangkis, dia cepat-cepat jungkir balik lalu membuang diri ke samping. Buah! Dinding pondok di belakang si nenek pecah dan berhamburan. Tergetarlah hati nenek rambut hitam melihat kehebatan pukulan itu. Setelah tenangkan hatinya, dia maju menghadapi lawannya kembali. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya, Wiro Sableng membuka jurus pertempuran dengan menyerang lebih dahulu. Si nenek dibikin gelagapan kini. Serangannya selalu mengenai tempat kosong, sedang pertahanannya saat demi saat semakin mengendur. Bila dia tidak kuat lagi menghadapi pemuda itu, maka tanpa malu-malu, nenek rambut hitam lepaskan stagen dan cabut tusuk konde emas dari rambutnya. Dengan kedua senjata itu, dia menyerang Wiro Sableng. Setelah bertempur 2 jurus, maka Wiro segera mengetahui bahwa tusuk konde yang kecil di tangan kanan si nenek jauh lebih berbahaya daripada stagen di tangan kanannya. Semakin lama, pertempuran semakin seru. Tiba-tiba, si nenek hentikan gerakannya dan memandang bingung karena lawannya lenyap seperti ditelan bumi. Aku di sini rambut hitam. Terdengar suara Wiro di belakangnya. Nenek rambut hitam kertakkan geraham dan secepat kilat membalikkan tubuhnya. Tapi begitu tubuhnya membalik, maka plak! Telapak tangan kanan Wiro Sableng menghantam keningnya. Perempuan itu melengking kesakitan. Tubuhnya mencelat menghantam dinding pondok. Pemandangannya gelap, kepalanya terasa pening. Sedang keningnya sakit bukan main. Kedua anak buah nenek rambut hitam terkejut. Belum pernah mereka melihat pemimpin mereka dihajar demikian rupa. Selama ini, tak pernah seorang pun yang sanggup menghadapi nenek rambut hitam tanpa mendapat celaka. Dan yang membuat mereka lebih terkejut lagi ialah sewaktu melihat kening pemimpin mereka. "Pemimpin, keningmu!" seru nenek rambut biru. Nenek rambut hitam usap keningnya. Kening itu sakit sekali dan panas tapi tidak terluka. Namun, apakah yang menyebabkan rambut biru demikian terkejutnya? Tak lain karena akibat pukulan telapak tangan kanan Wiro tadi, kini di kening nenek rambut hitam tertera 3 deretan angka, yaitu 212. Dewa tua tertawa gelak-gelak dan dia lalu teguk tuaknya. Rambut hitam, sobatku, telah hadiahkan 3 buah angka di keningmu. Apakah kau masih belum mau mengaku kalah? Berubahlah paras nenek rambut hitam. Dia maklum apa yang telah terjadi kini. Pukulan 212 yang mengguratkan angka telah menimpa keningnya. 3 deretan angka itu tak akan bisa dihilangkan seumur hidupnya. Nenek rambut hitam menggerutu macam singa lapar. Anak haram, jadah,
Mak, lah, lengking si nenek. Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi ke atas dan mulutnya berkomat kamit. Seluruh pondok itu dengan tiba-tiba dilanda hawa yang amat dingin menyemilu. Wiro sendiri yang tak mengerti apa yang telah terjadi sampai-sampai bergeletar tubuhnya dilanda hawa dingin itu, geraham-geraham yang bergemeletukan. Melihat ada kelainan ini, secepat kilat Dewa Tuak bersuruh, "Wiro, cepat menghindar. Keriput ini mau lepaskan pukulan salju kematian." Ada apa dengan pukulan salju kematian milik si nenek rambut hitam? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.